para bangsa di seluruh jagat raya ini. Balik lagi dengan saya John Still in the home. Mengharap jadi Bang John bangsat. Ya namanya hidup selalu santuy bikin alur cerot. Jadi film kali ini menceritakan tentang balas dendam yang diselesaikan dengan balap liar dan tentunya menggunakan mobil-mobil tenaga kuda yang sudah tidak diragukan lagi kecepatannya tambah banyak. Lihat bacot langsung saja gas ke alur ceritanya. Slebel. Shut up! Listen to me. Hey, I've been doing some homework on this kid Toby Marshall from Mount Kisco. Toby just kind of fell through the cracks. Him and his dad, man, they campaigned like champions. You want to fly with the Eagles? You need bigger wings, son. Di awal diceritakan tentang seorang pemuda setengah tua yatim yang mahir mengemudi dan sangat ahli dalam skill mekanik. Dia bernama Was Toby alias Toby Marshall. Saat ini dia bekerja sebagai montir di bengkel warisan ayahnya yang belum lama ini ayah Toby meninggal dunia. Digadang-gadang dahulu ayah Toby juga seorang pembalap liar yang sangat idul. Toby's been running again and running fast. Beralih di bengkel, Toby dibantu rekan-rekannya yang juga sangat ahli di bidangnya masing-masing. Dia adalah fan band yang selalu ingin dipanggil Maverick. Joy Fit. Dia anak orang kaya yang bergaul di circle Toby dan mereka saat itu sedang akan balap yang akan dilakukan malam ini. You want to make up your mind? What is it? 2, 3, or 4? Give me 4 clicks of compression. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ternyata Toby juga pembalap liar yang hebat. Diketahui malam itu mereka berkumpul di tempat drive-in atau tempat parkir mobil sambil menonton bioskop. Dari kehebatan Toby yang merajai dunia balap liar, di sana akhirnya cerita dari kabar mulut ke mulut yang menyebar hingga sampai kepada seorang yang bernama Monar. Dia adalah pendiri event balap liar rahasia yang bernama DeLeon, yang merupakan kasta tertinggi di kalangan balap liar. Let me explain to all you people out there how this works one more time. Shut up! Listen to me. Have you ever even driven a race car? It's my race. It's the DeLeon. Tapi kehebatan Toby tersaingi oleh orang yang bernama Dino, seorang pembalap liar yang juga hebat walaupun mereka enggan pernah terlibat balap secara langsung. Dino punya pacar bernama Anita yang ternyata adalah saudara kandung dari Biza. Hebatnya Toby juga naksir. Tapi mungkin karena dia merasa kumaha, cespleng, canggung, alias malu, enggan mau mengatakan perasaannya kepada Anita. Anita. Thank you for watching out for Pete. Did you get my flowers? Yeah. I'm really sorry to hear about your dad. Dan ternyata di malam itu juga mereka akan melakukan balap liar dengan 5 peserta lain dengan taruhan sebesar $5.000. Hal itu dia lakukan demi mencetil setoran tiap bulan dari jeratan hutang bank yang ditinggal mementingkan ayahnya. Uniknya, Benny teman setim Toby punya kelebihan yaitu dia mahir dalam menjaga gelombang radio polisi. Dia punya akses untuk mendapat menerbangkan pesawat terbang jenis Apache untuk membantu Toby dalam navigasi. Call me Maverick, or I will kamikaze this into your nuts. I took an Apache for a joyride, okay? That's all I said. Dan setelah semua peserta yang menggunakan mobil-mobil klasik bersiap di garis start dengan tanda bunyi klakson kereta api, maka balapan pun dimulai. Toby yang menggunakan mobil Ford Torino 969 itu gaspol dengan sangat tangguh, sementara Pete kelihatannya hanya menjadi pembalap bayangan untuk membantu Toby dalam kemenangan.
bodied that guy's grocery cart. Setelah kemenangan Toby itu, mereka merayakan di bengkel milik Toby yang sederhana itu. Enggak lama kemudian datanglah Dino dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, dan ternyata dia datang ke sana untuk meminta Toby merakit kembali mobil Ford Mustang seri Corolla untuk diremajakan kembali. Nice driving. After 10 years, you want to just pick up some locker room fight. You, lost, Dino? I have a very special car that needs to be finished. I still haven't seen work as good as yours. It's the one Ford and Carol Shelby were building when Carol died. What kind of car are we talking about? Ford Mustang. Diperkirakan punya nilai jual minimal $2 juta dan kemungkinan Dino menjanjikan imbalan 25% dan harga penjualan kepada Toby. Teman-teman Toby menolak karena mereka punya kenangan buruk dengan Dino, tapi akhirnya mereka berhasil merapikan mobil Mustang itu kembali. Trying to get her back or something? Do it another way, homie. Have you lost your mind? I'm behind on... Really, Anita? Hey, come on, guys. This is Carol Shelby. Tanpa disangka, datanglah seorang wanita cantik yang tertarik dengan mobil itu. Dia bernama Julia. Walaupun terlihat naiflik dalam dunia otomotif, tapi siapa sangka dia tahu betul soal mesin. The kind of car you can just go to the mall and buy. 5.8 litre aluminium block. Sure. SVT supercharger and racing headers. Dia disuruh majikannya yang bernama Imran yang buat sebuah calon kepada Toby dan Dino bahwa jika benar mobil itu bisa melaju dengan kecepatan maksimal 370 per jam, maka dia akan mempertimbangkan tawarnya harga $3 juta. Keesok harinya atau berlangsungnya membuat pembuktian di sebuah sirkuit, tapi yakni mesin rakitannya itu bisa tembus kecepatan maksimal yang diinginkan berhasil. Akhirnya kecepatan mesin yang diinginkan berhasil, bisa mengirim sejuta dengan harga final 2,7 juta. Going to cost me $3 million. That's the price. That was some driving, son. 2.7. Hey! Dino yang merasa tersinggung karena perkataan Fit yang bilang bahwa atau bila pembalap terbaik dan mengalahkan performanya, berniat menantang Toby balap dengan mempertaruhkan komisi dari penjualan tadi. I'm just about done with you. Hey, back off, Dino. Kemudian Dino mengajak Toby dan Fit ke sebuah tempat yang katanya itu adalah rumah milik pamannya, seorang konglomerat edun kolektor mobil. Walaupun semua mobil itu ilegal, tapi kita lihat apa yang ada di dalam garasi. Don't worry, he's in Monaco. Di dalam garasi itu ternyata terdapat 3 buah mobil koneksi AGAR, semua identik cuma beda warna doang. Dengan Fit yang merasa tertantang karena perkataan Dino, memutuskan untuk ikut balap bersama mereka demi sebuah pembuktian siapa yang terbaik di antara mereka. Dan akhirnya balapan itu pun dimulai dengan disepakati bahwa garis finishnya adalah di jembatan. Balapan liar itu di jalan menggunakan supercar itu berlangsung dengan sangat seru dan sengit.
Hingga saat mereka hendak memasuki garis finish, Dino yang dari tadi merasa dihalang-halangi tanpa diduga melakukan sabotase dengan menabrak mobil Fitz sampai dia terguling hebat dan terjatuh ke bawah jurang. Those who war against you, behold all those who were incensed against you. Pete akhirnya meninggal dunia, tapi saat itu Dino kabur dan mengambing hitamkan Toby sebagai pelaku utama karena Dino berhasil menghapus jejak seolah-olah dia enggan ikut balap. Itu karena kejadian itu Toby dipenjara selama 2 tahun dan karena itulah dendam kesumat yang membara itu dimulai. They're lying. Dino was right behind him. He tapped his back bumper. You're the only one that can place Dino at the scene. Sehingga cerita 2 tahun berlalu, Toby saat itu menghubungi Shane Ram untuk membuat kesepakatan yaitu meminjam mobil Mustang yang dirakitnya dulu untuk dipakai balap di ajang De Leon dengan menjanjikan setengah keuntungan dari ajang De Leon tersebut. Ingram speaking. Mr. Ingram, Toby Marshall. I need to borrow your Mustang to race De Leon. I'll think about it. Dengan dijemputnya Benny menuju ke bengkel, mereka juga menghubungi sahabat-sahabat lamanya untuk kembali bergabung apabila mereka tahu bahwa saat ini Toby berniat mengikuti ajang De Leon. Gak lama kemudian datanglah Julia dengan mobil Mustang milik Sandy Ram yang akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Hey, thanks for dropping it off. Tapi Julia akan ikut bareng Toby dengan alasan untuk menjaga mobil majikan ini. Mungkin takut ia curi. You're not going anywhere. We better get going. Toby langsung gaspol menuju California, tempat diselenggarakan De Leon tersebut. Walaupun kau punya undangan resmi, tapi Toby yakni mohon akan tertarik mengajaknya. Saat tahu dia menggunakan mobil Mustang, mereka butuh waktu 2 hari untuk sampai ke California. Dan di tengah perjalanan yang panjang, itulah terlihat Ben yang merencanakan sesuatu untuk mengendarai mobil dengan cara barbar. Just wanted to give you a heads up, tell you about a little stop and go travel. Looks like a scene out of Speed down Complete there. maniac in order to scare me out of the car is not going to work. Go round and fly. Hampir seharian Toby menyetir dan di malam itu juga datanglah Joe bergabung berencana untuk menjemput Van yang kabarnya udah bekerja sebagai orang kantoran yang bersih dan kelihatan sih enak banget. Sementara itu di tempat lain Dino terlihat lagi bertemu dengan seorang investor untuk meminta modal senilai $5 juta, tapi sepertinya dia berniat untuk menipu investor tersebut. What's the real commitment? $5 million. Besok harinya atau bila Joe sampai di kantor tempat kerja Van, kemudian Joe menyuruh Van untuk melihat sebuah kejutan di luar. Just go to the window. Quit being a little bitch. Stop calling me, okay? We've already had this conversation. Dan Vince itu langsung memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dengan cara yang sangat ekstrim. Casual Friday. In pursuit, modified Ford Mustang. Have a nice day, you miserable bastards. We gotta go, let's go. You missed me, didn't you? No. Toby merencanakan sesuatu aksi edun dengan polisi, kemudian merekam dan video itu berhasil dikirim kepada Molar sebagai syarat pertama untuk bisa jadi kandidat serta ajang De Leon. Walaupun saat itu Benny meminjam helikopter temannya yang bekerja di stasiun. A reminder, the Motown Marathon races through town. Bum bum.
Looking good, Beth. What a really ignorant thing to say. God, are you ignorant? Bum, 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 bum. Commercial! Hey, got to come on! I got eyes on the silver Mustang. I'm in pursuit, westbound. Dude, this is gonna sound insane. Spread your wings, beauty! Tim Toby sudah lengkap dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke California yang masih sangat jauh. Juga pun dengar rintangannya karena saat itu juga Toby dan Julia dinyatakan sebagai buronan polisi atas kelakuan barbarnya. Agak jarang mereka melakukan aksi-aksi epic untuk melancarkan perjalanan dan mulai mengisi bensin di jalan tol sampai mereka berhasil mengecoh dan mengelabui lacakan polisi. What are you doing? Helping? Thanks, boys! Beauty, you are safe and sound. Karena rekaman video tadi, Monar akhirnya menerima Toby sebagai peserta De Leon dan merasa sangat senang karena balapan akan menjadi sangat menarik dengan adanya Toby. That Ford and Shelby were building. I'm looking at footage of a car that's supposed. I'm looking at something that I can't quite believe. I mean, my inbox. So I bow down to Toby Marshall. Tapi Dino rasanya kepanasan akan hal itu membuat Chamber kepada siapapun yang mampu menghentikan Toby dalam perjalanannya dengan imbalan Lamborghini Elementado miliknya. To anyone that puts a stop to Toby Marshall. Oh man, Christmas came early, Wingnuts. Kemudian Julia mencoba berbicara kepada Monar bahwa Dino bersalah atas kematian Fit karena sebenarnya Dino lah pelaku utamanya. This is the blonde female sitting right next to Toby Marshall. There were 3 cars in the race the day that Pete died. That's a fact. Hey, we got a girl with a fake British accent. He paid the debts. Why would he risk it? Man, I can feel love and vengeance. Toby Marshall, welcome to the De Leon. Dan itu membuat Anita yang selama ini benci kepada Toby penasaran. Kemudian saat itu akhirnya dia percaya bahwa Toby emang enggak bersalah. Sesuai informasi, walaupun enggak ada satu orang pun yang tahu keberadaan Monar adalah seorang mantan pembalap liar yang memutuskan untuk pensiun. Dia menciptakan De Leon atas obsesinya karena dia adalah keturunan keluarga kaya dari silsilah konglomerat revolusi industri. Born to run, baby. Born to run. Ketika merasa aman, Toby dan Julia hendak menepi di pom bensin. Tiba-tiba seorang polisi lokal mengetahui keberadaan mereka dan kemudian Excuse me, miss. Can I ask you a few questions? Stop! Toby, he's following me. I know. Where are you? 1, 2, oh! Where is he? Oh, he's not coming. mereka berhasil lolos. Lalu Toby yang kelelahan karena menyetir selama seharian semalaman tanpa henti menyuruh Julia untuk mengambil alih kemudi. Good. Tapi tiba-tiba di pagi hari saat mulai memasuki Utah, mereka diserang oleh sekelompok orang dari kenalan yang ternyata itulah orang suruhan Dino. Copy that. That was on purpose. Yeah, thanks to Dino's bounty. Julia yang menyetir berusaha keras menghindari para penjahat itu. Kemudian tiba-tiba datanglah Benny yang kali ini menggunakan Lake Apache yang berhasil ia pinjam dari teman seorang militer. Wait.
Just breathe. Breathe. Mereka berhasil selamat dan berkumpul di Monterey. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju California. Tapi sayangnya Benny dipenjara gara-gara menyalahgunakan heli Apache punya temannya. Go away for a while, y'all, but Benny always comes back. Monterey yang saat ini menutup pendaftaran peserta De Leon menghubungi Toby lewat pesan untuk daftar ulang di sebuah tempat San Francisco, dan setelah sampai di sana Toby bertemu dengan Dino. Tapi Julia berusaha menenangkan Toby yang kelihatannya penuh dengan amarah untuk bisa tenang karena besok dia akan melakukan balapan penting. Hingga saat mereka hendak keluar dari tempat itu, tiba-tiba Forget about it. You need to let it go. anak buah Dino berhasil menabrak mereka hingga mobil Mustang hancur, menyebabkan Julia terluka parah, dan berkat bantuan John, akhirnya Julia berhasil dibawa ke rumah sakit. Joe, we gotta wait. We need your help. Go. Take care of her. Come on, we gotta go. Toby merasa sangat bingung karena balapan akan dilaksanakan besok, sementara mobil andalannya hancur dan agak mungkin bisa dipakai lagi. Tapi kemudian Toby hubungi Anita untuk bisa menemukan saat Toby meminta bantuan untuk menyediakan sebuah mobil. Anita yang merasa bersalah menebusnya dengan membantu Toby mencuri mobil di garasi Dino, dan nyatanya di sana terdapat koneksi AGAR warna merah. Kemudian Toby menyempatkan diri menjenguk Julia di rumah sakit, dan diketahui saat itu mereka kelihatan resmi pacaran. Wow. Well, you learn a lot about a person when they've been here. Dan akhirnya keesok harinya sampailah semua pada perlombaan balap De Leon. Kelima peserta termasuk Dino udah siap di garis start, dan Toby yang saat itu tiba-tiba datang menggunakan mobil milik Dino yang merupakan barang putih penting untuk bisa menjebloskan ke penjara. Well, the little tart was right. You like the car I brought? Because another car. Atas ancaman itu, Dino enggan bisa berbuat apa-apa dan membiarkan Toby untuk memakai mobil itu. Dan balapan pun dimulai. Keenam peserta satu yaitu Johnny V dengan mobil GTA Spano, Good dengan mobil Clan Stephen, Lex Mick dengan Maserati P1, English Power dengan Bugatti Veyron, kemudian Dion dengan Lamborghini Aventador, dan Toby dengan koneksi AGAR mengucapkan habis-habisan demi sebuah kemenangan dan demi hadiah sejumlah mobil peserta yang akan menjadi milik juara. I can borrow. Is it possible to get a laptop? Sure, I'll be right back. Tapi di tengah balapan yang super edon itu, ternyata polisi lokal mengetahui kegiatan ilegal itu. Kemudian polisi itu berusaha menangkap semua peserta hingga satu persatu tumbang menyiksakan Toby dan Dino. Suspects approaching 150 miles per hour. H1 will try to stop. Yo, that's my dude right there. That's my dude. Ladies and gentlemen, I've got flying cops. All units 10-3. Let's try the rolling block instead. AT4, roger. Gooch in the Slin has been totally. Consider using lethal
Forest. in position. 1. And then there were 3. Hingga di ujung lintasan saat hendak mencapai garis finish, si jangkar Dino yang emang licik mencoba berbuat curang, namun ternyata Don't do it, brother. Topi berhasil menghindari aksi licik Dino dan Dino mengalami kecelakaan hebat bersama Lamborghini-nya. Mat, kok Dino semat. That's my boy. That's my dude. That's my dude. Guys, Toby's the last man standing. He's gonna win the. Tapi Toby yang emang dasarnya lakon sejati membantu untuk keluar dari mobil yang terbakar hingga Dino selamat dari maut. What are you doing? What are you doing? Why are you stopping? Wait! Wait! This is for Pete. Kemudian polisi yang emang masih terus berhasil menangkap Toby tepat di garis finish De Leon. I'm hearing over the scanners that the Koenigsegg Pete belonged to Dino, and that's the missing evidence that killed Pete. That mistake. Hingga cerita Toby kembali keluar dari penjara setelah sekian lama menerima atas dakwaan balap liar di jalan umum, kemudian dijemput oleh Juliet saat ini memakai mobil Ford Mustang warna merah. Kemudian Vin ajak mereka menjemput Benny karena dia mendapatkan keringan hukuman gara-gara berkelakuan baik dengan melatih semua para lapas untuk belajar senam kebugaran dan juga dance. Get it, bro. Number 1, don't even call me Maverick no more. Call me Benny the Champ. Dan akhirnya, gimana guys menurut kalian tentang recap alur cerita kali ini? Sangat melelahkan dan sangat meletihkan. Nggak ada rokok, nggak ada kopi. Capek guys. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe biar semangat lagi membuat alur-alur goblok. Pengen udut ay. Anjay.